Ya, selamat datang di AR Automotive Channel. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke sosial media kamu. Pada hari ini gue mau membahas sebuah mobil Honda. Ini adalah Honda CR-V generasi ke-5 untuk tipe yang paling tinggi. Ya, ini merupakan Honda CR-V generasi ke-5, di mana dari generasi sebelumnya mobil ini lebih besar, lebih lebar, lebih tinggi sedikit, sekitar 0,5 cm. Jadi dikit banget perbedaannya, jadi lebih agak membengkak. Nggak usah lama-lama, kita langsung bahas detail dari depannya. Depannya mobil ini berubah menjadi, tadinya sih bentuk generasi keempat itu bulat-bulat seperti video yang sudah pernah gua review di video Honda CR-V sebelumnya. Dan kalau yang generasi ke-5 ini dia banyak lekukan tajam dan lebih sporty daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh lebih bulat-bulat, jadi kayak kesannya mobilnya bulat, bahkan sampai belakangnya tuh kacanya agak cekung gitu. Kalau ini lebih banyak ketajaman-ketajaman yang dimunculkan oleh Honda dan beberapa improvement yang dilakukan oleh Honda sendiri. Pada generasi ke-5 ini, mobil ini sudah dilengkapi dengan turbo. Sama seperti Honda Civic, Civic menggunakan turbo dan Honda CR-V ini menggunakan turbo juga, namun untuk kapasitas mesinnya sendiri sekitar 1500 cc plus turbo. Walaupun cc-nya lebih kecil, tapi tenaganya saya rasa lebih besar daripada sebelumnya karena menggunakan turbo. Dari sisi lain, semua lampu kanan kiri, lampu sen dan segalanya mobil ini sudah menggunakan LED, namun mobil ini tidak menggunakan proyektor untuk lampunya. Dan di bawah ini fog lamp, dia udah bukan fog lamp sih kalau menurut gue, lebih ke DRL. Tampilannya pun lebih maco. Kemudian di sini pakai kayak silver gitu pemanis di depan. Kemudian grillnya juga sudah dilengkapi dengan krom-kroman, begitu juga di bawah DRL-nya. Itu sudah dilengkapi dengan krom-kroman, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan 2 sensor parkir di depan, kanan kiri. Namun mobil ini belum dilengkapi dengan kamera 360 derajat. Jadi baru dilengkapi dengan sensor parkir kanan dan kiri saja. Untuk di depan perubahannya mungkin di pojok-pojokan kap mesin sini nih, dia ada model kayak naik ke atas terus sampai tajam-tajamannya lebih banyak. Dari sisi lampu dia mulai menajamkan siku-sikunya dan terlihat sangat sporty sekali untuk Honda CR-V ini. Dari sisi depan mungkin itu aja penjelasannya karena nggak banyak memang detail-detailnya, hanya banyak lekukan-lekukan dan lebih ke perubahan yang facelift dan lebih ke tajam-tajaman saja. Untuk selanjutnya kita coba lihat sampingnya, perubahan apa yang dibuat sampingnya. Let's go. Ya, ini adalah tampilan samping untuk Honda CR-V ini. Kalau dari samping, karena ini tipe tertinggi, menurut gue sangat oke banget. Pintu ini dikelilingi oleh list chrome. Nah, ini yang gue suka, handle-nya itu tidak menggunakan krom-kroman, jadi sewarna body, jadi lebih oke. Kemudian di sini ada warna doff untuk list ban-nya, list spakbornya sampai dengan ke depan menambah otot. Di sini seperti ada tambahan body kit yang oke, warnanya doff, kemudian dilapisi dengan krom-kroman yang membuat terlihat lebih oke aja. Kemudian di spionnya ini dilengkapi dengan lampu sen, tapi kecil banget di sennya ini. Spionnya ini tidak diberi krom-kroman, karena kalau dikasih krom-kroman tuh spion sama handle tuh kalau gua kurang suka, selera orang masing-masing. Jadi kalau menurut gua nggak suka ada itunya, lebih macuan begini. Kemudian bannya dia sudah menggunakan 235/80 ring 18. Peleknya sendiri ini dia peleknya sporty banget ya, udah peleknya itu udah pelek kekinian, jadi dia hitam dilapisi dengan kayak besi-besi krom-kroman gitu, dia lebih sporty. Banyak kan mobil-mobil sekarang peleknya sudah seperti ini, bahkan sampai dengan Toyota Calya yang LCGC pun peleknya sudah seperti ini. Jadi udah sangat oke banget peleknya, dan mobil ini sudah dilengkapi depan belakang dengan rem cakram dan sudah menggunakan antena sirip view. Dari samping ini perubahannya cukup lumayan, tapi mobil ini oke banget dari samping. Kita lihat tampilan belakangnya, let's go. Ya, kita sudah ada di belakang mobil. Ini kita akan ngebahas tampilan belakang mobil. Beda ya, beda dengan generasi keempat. Kalau generasi keempat itu dia agak cembung gitu, tapi kalau ini udah mulai rata dan tajam-tajam, pinggirnya tajam. Dan ini lampunya pun sudah menggunakan LED dan wiper seperti biasa, dan spoiler dengan lampu rem di spoilernya.
Dan ini dihiasi dengan chrome. Logo CR-V-nya di sini, bukan logo, tulisan CR-V-nya di sini. Dan ini ada tipenya, tipe tertinggi Prestige Prestige. Mobil ini VTEC Turbo. Di bawahnya sini dia sudah menggunakan kayak body kit gitu yang tadi muscle, tambahin muscle dengan silver di bawah ini untuk mempercantik tampilan belakangnya. Dan di belakang pun sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Sudah sangat lengkap sekali mobilnya. Sama model sebelumnya pun sudah pakai siri view dan ini pun sudah pakai siri view. Dan di sini ada defogger di kaca belakangnya. Perubahannya cuma itu doang. Dari sisi lampu, bentuk-bentuknya banyak banget kan perubahan. Kalau yang ini banyak tajam-tajaman. Kalau yang generasi sebelum ini banyak bulet-buletan, kalau yang ini banyak tajam-tajaman. Itu aja. Dari belakang sini kita coba lihat interiornya. Belum kan lihat interiornya? Kita lihat interiornya sekarang. Gimana rasanya ada di dalam mobil ini? Gue sih sebenarnya antusias banget mau ada di mobil ini. Kenapa? Karena mobil ini tuh mobil mewah dan gue belum pernah punya mobil ini. Jadi gue antusias. Let's go, kita ke dalam. Ya, gue ada di dalam mobil. Kita coba nyalain mobilnya. Di dalam mobil ini sekali masuk langsung berasa Hondanya. Kenapa? Karena sebagian besar mobil Honda itu dashboardnya hampir sama. Walaupun ini Honda CR-V beda. Kalau yang sama itu Honda Jazz, BR-V, Brio, sama satu lagi Mobilio. Nah, itu dashboardnya hampir sama, plek di Honda. Namun Honda CR-V ini beda. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas satu persatu. Dari panel setir pertama. Setirnya tuh bulat dan ada pedal shiftnya. Kemudian dia bahannya tuh bukan bahan empuk banget, tapi keras tapi enak dipegang. Dia nggak empuk-empuk banget. Dan di klaksonnya ini udah ada saras airbag. Di setirnya ini sudah dilengkapi dengan tombol cruise control dan settingan untuk cruise control. Kemudian yang di sebelah kirinya itu ada setting head unit dan angkat telepon dan tutup telepon saja. Terus bagusnya Honda tuh setirnya tuh sporty banget kalau Honda. Jadi gue suka banget sama bentuk-bentuk setir Honda. Nah, di belakang setirnya sini ini ada mainan jari, sebelah kiri buat wiper dan sebelah kanan untuk lampu-lampu dan stand. Kemudian di belakangnya instrumen clusternya, wow. Honda instrumen clusternya menurut gue ini sangat oke sekali, sangat bagus, modern dan kekinian banget. Dia sudah menggunakan LED di tengah walaupun dia masih pakai jarum-jaruman, tapi bensin dan temperatur mesinnya dia sudah menggunakan kayak digital gitu, udah bukan pakai jarum. Walaupun kanan kirinya masih gambar, tapi udah pakai kayak digital gitu. Dan tengahnya itu untuk kilometer atau MID-nya sudah digital. Nah, dari situ kita ke dashboardnya. Dashboardnya ini agak empuk-empuk tapi keras sebenarnya. Ini ada empuk-empuk dikit. Terus di sini ada tempat buat apa nih? Nggak tahu nih gue juga. Coba komen tempat apa ini karena gue nggak tahu jujur aja. Situ ada defogger di depan sini, depan sama belakang tuh ada defoggernya. Kemudian ini keras sampai dengan sini keras dan ini jahit-jahitan palsu, nggak jahit-jahitan asli. Dan ini dikasih list hitam-hitaman untuk membelah atas dan bawah. Kemudian ada panel kayunya di sini karena ini tipe yang paling tinggi. Mungkin dikasih panel kayu sama seperti Toyota yang tipe paling tingginya pasti ada panel kayunya sampai dengan ke bawah. Keras, ini ada empuk-empuknya dikit tapi sebenarnya keras, empuk-empuk banget. Nah, ini yang paling keras karena dia panel. Dan sini ada tempat penyimpanan, agak elektrik ya. Dipencet gini keluarnya pelan-pelan, lebih menahan. Kemudian di tengah ada panel AC di tengah, kemudian tengahnya ini ada untuk nyalain lampu hazard. Kemudian head unitnya gede banget, ini kayaknya sih sekitar 7-8 in ya. Kanan kirinya ini ada pencet-pencetannya. Gue paling suka pencet-pencetan gini daripada touchscreen karena lebih berasa kalau kita mencet. Ini udah touchscreen dan kalau kita masukin steering mundur dia akan berubah jadi kamera mundur. Sama sih seperti mobil-mobil lainnya. Kemudian di bawahnya ada pengatur AC. Pengaturannya udah pencet-pencetan tapi masih pakai puter-puteran. Kanan kiri ini untuk ngatur temperatur AC-nya depan dan belakang. Turun ke bawah lagi. Oh ya, ini tampilan AC-nya udah digital ya. Samalah sama mobil-mobil yang kelas ini. Kijang Innova yang tipe V, Toyota Avanza pun sudah menggunakan digital. Kemudian di bawahnya di sini ada tombol Eco Mode dan sebelah kanan persneling sini ada tombol handbrake. Bukan handbrake ini namanya, ini bukan handbrake ya. Kalau gue bilang ini bukan handbrake tapi ini cute brake. Dan ada hold brake-nya. Terus persnelingnya dari zaman dulu sampai sekarang persnelingnya kayak gini. Untuk Honda CR-V bentuknya begini. Ada perubahan paling sedikit bentuk-bentuk ketajam-tajamannya, cuman sama. Di bawah sini ada power outlet satu doang di sini dan ini buat naruh handphone. Di sini ada keset-kesetnya untuk naruh handphone biar nggak geser-geser. Terus di sini bisa buat naruh keripik karuhun biar kalau lagi jalanan malam biar nggak ngantuk makan keripik karuhun. Nah, di belakangnya lagi ini ada cup holder dan di sini ada biar kenceng nih. Tapi sayangnya ini belum ada dingin-dinginnya jadi nggak kayak ada AC-nya gitu. Ke belakang sini ini ada penyimpanan
ada buat naruh handphone di sini, tapi ini bisa dibuka. Nah, di bawahnya ini bisa buat naruh hal-hal yang penting, dan ini tembus sampai dengan belakang. Nah, kalau ini di depan, di sini jadi ada buat penyimpanan. Kalau digeser gini, naruhnya jadi dari depan. Ini armrestnya posisinya pas. Oh iya, di sini ada lengkapin lagi sama panel-panel kayu di samping-samping konsol tengahnya ini. Nah, ini konsol boxnya udah ada armrestnya, empuk armrestnya, dan posisinya tuh pas. Kalau lagi bawa mobil begini tuh armrestnya posisinya pas. Kita ke ini kacanya, namun kaca spion tengah ini masih manual sama seperti Kijang Innova tipe G. Tadi ke atasnya ini ada lampu-lampuan dan buat nyimpan kacamata. Di sini mobil Honda CR-V ini sudah dilengkapi dengan sunroof yang tombolnya ini. Di sini ada dua tombol, yang sebelah kiri itu buat buka sunroofnya, yang sebelah kanan ini buat buka jadi panorama. Nah, seperti ini buat buka panorama. Kalau yang sebelah kiri ini buat, kalau kita tekan itu buat ngangkatin ke atas doang gitu sunroofnya. Kalau ke belakangin dia akan otomatis ngebuka sunroofnya. Panoramanya biar agak terang. Di sini ada sun visor dan ada kacanya. Sebelah sini ada, oh sama ada kacanya juga. Ada kacanya juga. Oke, dan sudah dilengkapi dengan airbag di penumpang, dan kemudian di pilar-pilar kaca ini juga udah ada airbagnya. Dan di pintu, di pas posisi belakangnya spion tuh ada tweeter biar suaranya musiknya tuh lebih oke. Bergeser ke kanan lagi, di kanan itu biasa ada AC, sama kanan kiri ada AC. Kemudian ada panel kayu sedikit, dan di bawahnya ada untuk stop engine. Kemudian di bawahnya ada buat ngaktifin sensor parkir yang di depan. Kemudian buat buka bagasi belakang bisa dari depan sini. Jadi nggak perlu kita turun ke belakang buat buka, tapi bisa dilakukan buka tutupnya lewat depan sini, dan nutupnya pun bisa langsung dari bawahnya. Sini ada buat nyimpen klorin, di dekat sini ada buat buka tangki sama buat buka kap mesin. Kita sekarang ke door trim. Door trimnya, nah ini beda nih. Door trimnya yang ini agak empuk nih, sama sih, tapi agak empukan door trimnya. Door trimnya agak empuk tapi jahit-jahitan palsu di atas. Kemudian ada panel kayu, terus chrome-chromat, dan handle-nya sudah dilengkapi dengan chrome. Dan yang ini nih di sebelah handle-nya ini empuk ini, dan menggunakan jahitan asli. Kenapa kan nanggung banget ya, cuman di sini jahitan asli, enggak sininya juga jahitan asli, di sini jahitan asli, cuman di sini doang nanggung banget. Cup holdernya ada 2 biji dan satu buat naruh dompet atau peci. Di sini ada seperti biasa power window, dan electric mirrornya nempel di door trim. Nah, sekarang posisi duduk. Posisi duduk mobil ini tuh sudah elektrik semua. Mobil ini sudah elektrik dan enak banget. Nggak tahu kenapa mobil Honda yang Honda CR-V ini enak banget. Di sini ada kayak ada ininya nih, wingsnya kayak merek Cam gitu, kayak ada wingsnya gitu. Jadi posisi duduknya tuh enak banget, dan kursinya itu sporty banget, warna hitam, terus ada garis-garisnya gitu, enak banget. Semuanya udah elektrik, dan ini ada buat ngatur ketinggian paha, maju mundur. Pokoknya udah enak banget dah posisi duduknya di mobil ini. Di depan enak banget ya. Gimana kita coba duduk di belakang? Let's go, kita duduk di belakang. Oke, gue udah duduk di belakang, dan duduk belakang ini lega banget, asli lega banget. Duduk belakang lega banget, dan ini udah maju lumayan jauh, dan liatin lega banget legroomnya. Terus kemudian cuman ini kepalanya mepet banget, tapi ini so far oke, lega banget. Kursinya lagi enak, asli enak kursinya. Dan di sini diterangi sama yang namanya panorama. Posisi duduknya enak, kemudian di sini ada pegangan sama, dan ini door trimnya sama kayak di depan, ada keras-kerasan. Di atas ini keras malah, ini plastik. Kalau di depan masih ada empuk-empuknya dikit ininya. Tapi kalau yang di belakang ini plastik, kemudian ada panel kayu, kemudian ini sudah dilengkapi sama handle chrome juga. Dan lagi-lagi di sini ada kain-kainan, dan ini ada jahitan asli dan nanggung banget. Cuman di sini ada jahitan palsu dan plastik-plastikan gitu, jadi kurang oke. Bawahnya malah udah jahitan asli dan empuk, malah udah enak, tapi atasnya yang kurang enak. Kemudian di sini ini ada tweeternya kecil, udah dilengkapi dengan tweeter, dan speakernya di sini. Cup holdernya cuma ada satu, terus buat naruh dompet sama buat naruh makanan kecil lah. Di sini bisa. Di handle-nya sini ada tarikan, dan handle-nya ini empuk ya, armrestnya ini empuk. Ini ada power window satu seperti biasa. Nah, di sini ada buat naruh barang-barang. Nah, ini AC-nya di tengah nih. Kalau mobil CR-V dari dulu tuh AC-nya yang di tengah sini selalu kayak gini. Nah, ini nih bisa berakibat fatal buat yang duduk tengah, karena kalau yang duduk tengah ini kesemprot AC jadi kiser, jadi kasihan kan yang duduk tengah. Mobil ini adalah mobil menggunakan sistem penggerak roda depan, namun masih ada gundukan dikit di bawahnya, tapi nggak masalah, dikit banget, nggak kayak Toyota Calya yang tinggi. Kemudian di bangku tengahnya sini, kalau misalnya kita duduk berdua, bisa ada armrestnya, empuk banget armrestnya. Dilengkapi dengan cup holder 2 kalau buat ngopi.
Enak kan? Itu aja di tengah, dan gerakin ininya masih manual. Tadi kayak gua majuin tuh manual, terus mau buka itunya dari sini nih. Nah, seatbelt penumpang tengah dari sini. Kalau seatbelt penumpang kanan kirinya dari sini. Itu aja. Kita ke belakang. Uniknya lagi, CR-V generasi kelima ini sudah dilengkapi dengan 3 row tempat duduk, depan, tengah, belakang. Yang dulunya itu dia cuma menciptakan 2 row tempat duduk saja, tapi sekarang sudah 3 row. Tapi gua belum pernah nyobain gimana rasanya di row ketiga, karena mobil ini kan nggak panjang-panjang amat. Sempit atau enggak di belakang. Kita coba tes ke belakang. Oke, let's go. Nah, kita kalau mau ke belakang itu harus buka bangku tengah. Nah, ini cara bukanya, ini ditarik. Oke, ditarik doang, habis itu baru kita masuk ke belakang. Jadi agak susah ya. Ya gila ya, sempit. Asli, gua duduk di sini nih. Buset, udah nggak enak banget duduk di sini. Ini buat anak kecil banget. Nah, ini di belakang sini ada AC-nya nih, ada blowernya. Nah, ya untuk membuka bagasinya kita cukup pakai remote aja bisa. Dan tadi dari depan udah bisa ya, pakai tombol di depan. Nah, ini kita coba pakai remote, ditekan lama untuk buka ininya. Oke. Ya, ini dia tampilan bagasi dari Honda CR-V generasi kelima. Pasti akan menguras habis bagasinya, karena seharusnya seperti generasi sebelumnya itu cuma 2 row, tapi ini sudah 3 row, menyebabkan bagasinya dihilangkan jadi cuma segini nih. Dan dikasih panggung di sini, sebenarnya bisa dicopot panggungnya, jadi dia bisa lebaran, dan di bawah sini ya lumayan lega. Kita copot bagasinya. Di bawahnya sini ada ban serep dan perlengkapan ada di bawah. Kalau misalnya bangkunya dilipat, ini ditutup. Kalau bangkunya dilipat, ya memang sudah rata sih sama ini. Masih ada lubang di sini yang bikin kurang nyaman kalau misalnya mau istirahat di sini. Kalau CR-V yang generasi keempat dan sebelumnya yang 2 row, kita bisa tiduran di sini, gelar kasur buat anak kita tidur di belakang bisa. Kalau ini sih kurang nyaman kalau dikasih kasur, walaupun masih bisa sih buat tiduran karena rata. Selebihnya kanan kirinya nggak ada 4 penyimpanan, paling lampu doang di sini. Kemudian ini ya, hidroliknya, coba lihat hidroliknya gede banget. Belakangnya cuman gitu doang. Oke, kita tutup lagi. Bisa pakai ini, kita pencet lama, dia akan otomatis nutup. Dia otomatis tutup sendiri. Ya, itu tadi sekilas tentang Honda CR-V Turbo Freestyle, tipe yang paling mahal. Overall, mobil ini memang bertambah lebar sedikit sekali, cuma 0,5 cm, namun sudah menambahkan row ketiga untuk anak kecil. Kalau untuk orang dewasa sangat nggak nyaman. Selebihnya Honda CR-V ini cuma berubah agak lancip-lancipan doang. Dari sisi bodi dan interiornya pun berubahnya lumayan banyak, menampilkan sesuatu kesan yang berubah menjadi mewah sekali dibanding dengan yang sebelumnya. Jadi buat kalian yang mau beli mobil ini, silahkan beli, jangan ragu-ragu. Oke banget mobil ini. Sebelum gue tutup videonya, gue ingetin lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke sosial media kamu. Bantu kita untuk membangun channel ini supaya kedepannya bisa lebih baik dan lebih kreatif lagi dalam mengeluarkan video-video di YouTube. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam otomotif.